Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelapor yaitu Mitra Dapur SPPG Kalibata dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis atau MBG. Usai memeriksa 5 orang saksi, polisi kini mendalami surat perjanjian antara yayasan dan Mitra Dapur. Polres Metro Jakarta Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelapor kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis, yaitu Mitra Dapur SPPG Kalibata. Setelah diambil keterangan, sebanyak 5 orang saksi dari Mitra Dapur SPPG Kalibata dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana MBG keluar dari kantor Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor, bagian administrasi, dapur, operasional, dan orang yang mengetahui perjanjian antara yayasan dan korban. Dana Harli, kuasa hukum pelapor, mengatakan polisi kini tengah mendalami surat perjanjian antara yayasan dan korban. Yang 5 itu sejauh ini pelapor, korban Ibu Ira, kemudian ada bagian administrasi di dapur, kemudian ada bagian operasional di dapur, kemudian ada orang yang mengetahui perjanjian antara Ibu Ira dengan yayasan. Seperti itu. Jadi ini, dari pertama kontrak 15.000 dipotong 2.500 untuk yayasan. 2.500 untuk yayasan. Jadi kita terima 12.500. Namun di pertengahan jalan ada yang 13.000, ada yang 15.000 per porsi. Nah, yang 13.000 per porsi masih dipotong 2.500 juga. Jadi kita terima 10.500. Dugaan niat jahatnya ada di situ. Karena pada bulan Desember kemarin, pihak yayasan itu sebenarnya sudah mengetahui ada perbedaan, ada porsi 13.000, ada porsi 15.000. Namun di perjanjian itu semua 15.000 per porsi. Sebelumnya, salah satu mitra dapur program makan bergizi gratis di Jakarta harus berhenti produksi karena merugi miliaran rupiah. Mereka berhenti produksi karena pembayaran tertunda. Mitra Dapur SPPG Kalibata sendiri menyalurkan makanan bergizi gratis ke 19 sekolah di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan dengan jumlah makanan sebanyak 3.400 porsi per hari. Oleh karena tak kunjung dibayar oleh yayasan meski dana untuk Mitra Dapur telah ditransfer Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur SPPG Kalibata sempat berhenti beroperasi selama sepekan, hingga akhirnya melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara Presiden Prabowo Subianto merespon tentang dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis di Jakarta Selatan. Presiden Prabowo menjamin akan menyelesaikan masalah tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengaku belum mendapatkan laporan terkait dengan masalah itu. Namun dirinya menjamin untuk mengurus dan menyelesaikan masalah tersebut. Presiden juga menegaskan akan menjaga setiap rupiah uang rakyat agar tidak disalahgunakan. Saya nggak tahu ini laporan ini. Sudah ditangani. Oh ya? Oh ya? Oh ya? Belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya? Sementara itu, dalam peluncuran Gebrakan Indonesia Menanam, Presiden Prabowo Subianto menyindir sosok profesor yang disebut kerap mengkritisi program makan bergizi gratis. Presiden menegaskan program ini diinisiasi agar tidak ada anak Indonesia yang kelaparan dan juga kurang gizi. Memberi program makan bergizi, ada yang menentang, ada yang nyinyir. Dan yang nyinyir, kagetnya tuh ya ada yang profesor nyinyir gitu. Tapi nggak apa-apalah, ya kan? Biar nanti profesor belajar dari Ustadz Adi Hidayat gitu. Jangan-jangan dia profesornya di ruangan. Nggak tahu belajarnya apa, tapi di ruangan nih. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang lapar. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang tidak tumbuh badannya karena kurang gizi. Yang jumlahnya itu cukup banyak.
25%. Dari 4 anak Indonesia, 1 kurang gizi. Yang 3 mungkin ya pas-pasan. Saya kalau keliling, saya lihat. Pemirsa, ratusan orang melamar menjadi petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU di Balai Kota Jakarta. Gubernur Pramono Anung memastikan perekrutan PPSU bersih dari pungutan liar maupun pengaruh dari orang dalam. Loket penerimaan surat dan barang di Balai Kota Jakarta didatangi ratusan pelamar calon petugas PPSU atau penanganan prasarana dan sarana umum. Para pelamar datang membawa berkas lamaran lengkap yang diserahkan langsung ke meja-meja yang telah disiapkan. Pemerintah Provinsi Jakarta membuka 1.652 lowongan PPSU untuk tingkat kelurahan. Kalau kayak tahun ini di kelurahan nggak buka, langsung ke balai kotanya. Sudah dengar saya sih dari RT setempat gitu. Jadi langsung ke balai kota, nggak kelurahan. Katanya nanti diinfoin lagi biaya telepon atau via apa gitu. Rekrutmen petugas PPSU kali ini berbeda dari sebelumnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan proses rekrutmen tidak lagi dilakukan di kelurahan-kelurahan, melainkan di balai kota. Hal tersebut dilakukan untuk transparansi dan menghindari praktik pungutan liar maupun jalur orang dalam atau nepotisme. Bahwa rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Tetapi keputusannya karena saya ingin menghilangkan orang dalam dan transparansinya itu terjadi, maka keputusannya di tingkat wali kota yang dilaporkan kepada gubernur. Nantinya penetapan petugas PPSU juga harus dilaporkan dalam rapat yang dihadiri oleh gubernur dan wakil gubernur untuk memastikan keterbukaan. Pegawai PPSU bertugas menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Leman iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Angkutan Nasional, hari ini para pengguna moda transportasi publik di Jakarta seperti Transjakarta, MRT, serta LRT hanya membayar Rp1 di setiap perjalanan. Pemprov Jakarta memberikan tarif Rp1 pada transportasi umum, Transjakarta, MRT, serta LRT untuk memperingati Hari Transportasi Nasional. Tarif ini pun berlaku untuk pengguna yang memiliki kartu uang elektronik atau kartu multitrip atau kartu Jaklingko. Dan khusus untuk moda transportasi MRT, pengguna harus memiliki saldo minimal Rp14.000. Sementara untuk Transjakarta dan LRT, saldo minimal dibutuhkan hanya Rp1. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa respons para pengguna moda transportasi dengan tarif Rp1 hari ini, sudah ada rekan kami Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari halte Transjakarta Bundaran HI Jakarta. Baik, selamat siang Hamzah, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa, betul sekali saat ini kami sedang berada di halte Transjakarta Bundaran HI untuk mengetahui bagaimana antusiasme dari masyarakat yang mengetahui bahwa hari ini di mana momen memperingati Hari Transportasi Nasional ini terdapat tarif khusus yang diberlakukan oleh Pemprov Jakarta, yaitu tarif transportasi umum hanya sebesar Rp1 saja. Di mana nantinya masyarakat ini bisa menggunakan transportasi seperti bis Transjakarta, MRT dan LRT dengan harga Rp1. Di mana nantinya pihak ataupun masyarakat ini bisa menggunakan transportasi ini dengan cara pembayaran, berbagai macam pembayaran. Bisa menggunakan kartu uang elektronik ataupun juga kartu Jaklingko yang biasanya digunakan oleh masyarakat Jakarta untuk bertransportasi ataupun bepergian menggunakan transportasi umum yang ada di Jakarta. Bisa dilihat Nata, di sini juga ada petugas dari Transjakarta yang sedang menerangkan terkait dengan tujuan ataupun kemana arah-arah bis Transjakarta, karena banyak
dari bis Transjakarta ini memiliki nomor-nomor yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda. Nantinya ini masyarakat juga akan menggunakan bis Transjakarta untuk berkeliling, bekerja, sekolah, ataupun berjalan-jalan. Kami juga ingin mencari tahu Nata bagaimana antusias masyarakat. Bisa tanya sedikit Mas, selamat siang dengan Mas siapa Mas? Mas Rizal. Oke Mas Rizal, kira-kira tahu nggak kalau hari ini transportasi umum khususnya Transjakarta ini Rp1 Mas? Tanggapannya gimana? Ya dari saya pribadi sebenarnya bagus saja sih ya untuk pemerintah Jakarta menggratiskan walaupun nggak setiap hari kan Rp1 itu sangat bagus sih. Sebetulnya baru kali ini sih saya jalan-jalan sama bos saya juga ya. Jadi kalau tiap harinya sih belum pernah sih, ini baru kali ini aja cobain. Ya harapannya untuk pemerintah Jakarta bisa ningkatin lagi buat mungkin transportasinya diperbanyak lagi atau gimana gitu. Terima kasih banyak Mas Rizal. Selamat menikmati Rp1. Ya itu dia Nata antusiasme dari masyarakat yang memang menyambut baik terkait dengan tarif khusus Rp1 yang diberlakukan oleh Pemprov Jakarta. Himbauan juga selalu disampaikan Nata untuk selalu berhati-hati menjaga kebersihan dan keamanan demi kenyamanan bersama baik di halte maupun di dalam transportasi umum khususnya yang ada di Jakarta. Sementara itu Nata kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Hamzah Sibuan melaporkan langsung dari halte Transjakarta Bundaran HI Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.